Salam sehat teman-teman, balik lagi sama gua Uma masih di channel DJ TV. Kalau kalian suka banget sama konten olahraga dan kesehatan, dunia binatang dan juga traveling, buruan subscribe di channel gua ini, DJ TV. Oke, ini gua baru beres workout seperti biasa. Gua dalam satu minggu gua itu biasanya workout setidaknya 3 sampai 5 kali. Biasanya nih gua mulai Senin, Selasa, Rabu itu gua workout. Kamisnya gua off. Jumat, Sabtu, gua workout, Minggunya gua off. Atau kalau gua lagi fit banget, biasanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ini 5 hari berturut-turut. Ini gua workout terus-terusan setiap hari. Tapi intensitasnya itu dibagi-bagi. Misalkan Senin gua khusus untuk ngelatih dada. Besoknya gue ngelatih bicep, nextnya gue ngelatih kaki. Nah di hari ke-6, 7 itu biasanya gue ambil istirahat alias rest day. Kenapa istirahat itu diperlukan? Karena biar gimana pun otot kita itu butuh tumbuh. Dan waktu dimana otot kita tumbuh itu adalah saat istirahat alias rest day, atau gampangnya saat kita tidur. Jadi misalkan minimal dalam satu hari kita bisa istirahat alias tidur kurang lebih minimal lah, kalau gue sih minimal 6 jam dalam satu hari supaya serabut otot yang saat kita latih itu pecah. Nih kita lagi bentuk otot nih, contohnya gue lagi bentuk otot untuk melatih chest sama arm nih pakai power twister. Gue gini. Ini yang akan terlatih nih otot dada saat gue squeeze. Nah ini kalau kalian lihat ini otot dada gue ini kontraksi. Nah, lumayan karena gue bisa latihan. Jadi kalau kalian pengen otot dadanya cepat kebentuk, ya jangan lupa istirahat. Jadi begitu saat kalian latihan tadi, serabut ototnya pecah, untuk menyambung lagi, jadi serabut otot gini nih. Pas pecah saat kalian latihan, nah celah sambungannya ini butuh disambung oleh protein. Nah protein ini akan menyambung serabut otot yang pecah saat kalian tidur atau istirahat. Jadi itulah kenapa rest day alias dalam satu minggu kalian butuh setidaknya 1-2 hari rest day supaya otot bisa berkembang secara maksimal. Gitu teman-teman. Dan tips dari gua berikutnya adalah apa yang gua konsumsi selama workout di rumah, karena gua udah menjalankan workout di rumah selama kurang lebih 3 tahun. Jadi waktu itu sempat nge-gym di Fitness First tapi nggak konsisten teman-teman. Jadi beneran gua yang fullnya itu di rumah 100% sama kurang lebih 2 tahun belakang, dan alhamdulillah badan gua terjaga. Bahkan menurut gua dari yang gua latihan di fitness center sama di rumah, gua lebih fokus latihan di rumah karena dari perkembangan yang gue rasakan tuh definisi otot gue lebih kebentuk pas di rumah, karena gue memang latihannya lebih fokus. Walaupun memang di rumah tuh gue nggak banyak alat karena gue cuma mengandalkan berat badan gue. Contoh latihan favorit gue adalah push up. Kenapa push up? Karena push up itu bisa melatih sebagian besar otot yang ada di tubuh kita, khususnya otot dada. Jadi begitu kita push up, standar push up itu yang kita latih banyak otot teman-teman. Jadi mulai dada, seluruh dada ya, standar push up ya, bukan decline, bukan incline, standar aja. Itu yang kita latih otot dada. Lengan juga terlatih, perut juga terlatih, back juga terlatih, dan juga kaki juga terlatih teman-teman. Jadi kenapa gue cinta banget sama push up, ya itu dia. Gue setiap hari melakukan setidaknya 800 kali standar push up dengan repetisi sebanyak 20 kali dalam satu set. Jadi satu set 20 kali push up, gue berhenti. Gitu teman-teman. Jadi sampai dengan 800 kali. Kalau kalian pikir 800 kali itu banyak banget, memang dulu gue awalnya 800 kali juga mikir gila ini gue nggak mungkin ngelakuin push up sebanyak 800 kali. Karena di awal push up dulu banget bertahun-tahun lalu gue bisanya cuma 40 kali repetisi teman-teman. Sama lah gitu. Jadi 10 kali berhenti, 10 kali berhenti, 10 kali berhenti. Tapi caranya adalah gue melakukan yang namanya progressive overload. Jadi setiap minggu gue naikin repetisi gue. Karena syarat untuk otot bertumbuh, syarat untuk otot tumbuh juga harus progressive overload, alias menambahkan jumlah repetisi atau jumlah beban dalam latihan kalian sehari-hari. Jadi kalau kalian nggak nambahin beban kalian, nggak nambahin repetisi kalian, ya otot nggak akan tumbuh. Jadi nggak akan ada kontraksi, nggak akan ada serabut otot yang pecah tadi gitu teman-teman. Jadi gua melakukan itu. Jadi start slow dari mulai 10 kali 4 set sampai akhirnya bertahun-tahun gua bisa sebanyak 800 repetisi push up dalam satu waktu ya, bukan satu hari 3 kali. Enggak, misalkan satu hari, satu malam gue latihan 2 jam, ya gue ngelakuin 800 kali push up dibagi ke dalam 20 repetisi dikali berapa set tuh. Nah kayak gitu yang gue lakukan, dan alhamdulillah setelah bertahun-tahun gue latihan push up dari mulai 10 repetisi, sekarang gue bisa sampai ke dalam 800 repetisi setiap hari. Dan yang gue rasakan
Yang gue rasakan ini murni hasil maksimal dari push up. Badan gue memang nggak sebagus teman-teman yang di fitness, cuman menurut gue sih ini udah cukup mewakili dari apa yang push up hasilkan di badan gue, teman-teman. Jadi dari mulai dada, perut kebentuk, tangan kebentuk, punggung gue berasa, apalagi ya semuanya sebagian mayoritas otot besar gue itu terlatih dengan gerakan push up. Satu lagi, dulu sekitar 2 tahun lalu gue sempat naik berat badan dari 68 kg ke 72 kg menggunakan nih, kalian kalau udah lihat video gue sebelumnya kalian pasti tahu. Ini dia. Ya, ini kalian nggak salah lihat, ini Denko 40 Grow. Nih takutnya kebalik tulisannya. Denko 40 Grow ini udah mau habis ya. Ya, jadi ini adalah alternatif lain buat kalian yang ingin membentuk massa otot, ingat membentuk massa otot atau menambah berat badan tanpa harus membeli suplemen alias makan atau susu pendamping. Satu yang harus gue tekankan ke kalian, konsep suplemen atau makanan pendamping atau susu pendamping kalian butuhkan kalau, ingat teman-teman ya, kalau sekiranya makanan sehari-hari kalian tuh tidak mencukupi untuk kebutuhan gizi yang kalian butuhkan. Jadi kalau kalian merasa, oh dalam satu hari gue kecukupan gizi gue cukup kok dari makanan sehari-hari, ya kalian nggak butuh makanan pendamping, teman-teman. Jadi itu adalah konsep dari suplemen alias susu whey yang kebanyakan kalian tanya, Uma butuh nggak sih gue susu whey untuk membentuk otot? Sebenarnya butuh kalau sekiranya gizi dari makanan sehari-hari kalian tidak mencukupi. Tapi kalau mencukupi, misalkan gue butuh protein satu hari 120 gram dan gue bisa mencapai 120 gram dari makanan sehari-hari, ya kalian nggak butuh susu whey protein gitu. Nah seperti ini gue butuh, kenapa? Karena memang Denko efektif bisa menambah berat badan dan massa otot, garis bawah ya, nggak cuma berat badan tapi massa otot dalam waktu tertentu kalau kalian konsisten mencukupi kebutuhan gizi kalian dengan Denko, dengan syarat nih, satu lagi ya, dengan syarat kalian harus surplus kalori, karena nggak mungkin kalian bisa menambah massa otot atau berat badan tanpa kalian melakukan surplus kalori. Misalkan kebutuhan harian kalori kalian sebanyak 2000 kalori, standar ya 2000 kalori. Artinya surplus kalori adalah kalian harus menambahkan sekitar 20% dari kebutuhan harian rata-rata kalori kalian. Sekitar misalnya 2000, ya 20%-nya sekitar 2400. Nah, kalian masukin tuh sekitar 2400 setiap hari secara konsisten melalui makanan yang ditambah susu Denko ini. Niscaya, percaya, 1 bulan 2 itu gue bisa menambah dari 68 ke 72 kilo dengan modal Denko doang. Dengan syarat konsisten surplus kalori dan satu lagi, latihan beban. Ya, latihan beban. Kenapa? Karena yang gue mau itu nggak cuma naik di berat badan, tapi naik di massa otot. Bedanya apa? Kalau naik di massa otot ya kelihatan otot makin besar dan definisi tetap terjaga. Kalau naik di berat badan ya kalian akan kelihatan gemuk aja gitu tanpa ada definisi otot. Nah itulah kenapa dibutuhkan kalau kalian memang mengkonsumsi Denko. Jangan lupa latihan beban, progressive overload supaya yang naik nggak berat badan tapi massa otot. Nah itu adalah tips dari gue, tips sederhana dari gue buat kalian. Caranya bisa membentuk otot di rumah dengan modal cuma push up 800 kali satu hari. Ingat satu hari gue satu malam 800 kali cukup 2 jam bisa. Ingat start flow mulai dari repetisi 10. Setiap minggu naikin tuh 15, minggu berikutnya naik lagi 20, minggu berikutnya naikin 25. Jadi kalian bisa ada power setiap minggunya, setiap bulannya nambah power, nambah massa otot ditambah suplementasi. Kalau kalian butuh suplemen, kalau nggak butuh ya aman-aman aja kayak gue. Gue sebenarnya nggak butuh suplemen, cuman gue butuh ini untuk nambahin massa otot gue supaya kelihatan lebih besar. Ingat, massa otot bukan berat badan. Nah itu dia tips and trick gue dalam bagaimana mencapai atau mendapatkan otot hanya home workout alias latihan di rumah. Kalau gue bisa, kalian juga bisa. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa share, subscribe, komen, sama like. Oke, segitu dulu dari gue, Uma DJ pamit. Jangan lupa DJ TV di subscribe. Hatur nuhun and stay happy. Bye-bye.